Nah, saya baca Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Wahai Muhammad, katakan kepada hambaku, jika dia ingin mencintai aku, ikuti aku. Maka aku akan mengampuni dosa-dosanya dan aku akan mencintainya. Wah. Jadi Allah katakan kepada Nabi, tolong kasih tahu hambaku, kalau dia ingin mencintai Allah, ikuti Nabi. Maka aku akan mencintainya, maka Allah akan mencintainya dia, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau polisi ingin dicintai masyarakat, ikuti polisi, ikuti cara hidupnya Nabi kita Muhammad SAW. Nggak susah Pak. Yang muslim ya, yang non muslim silakan, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Maka itu Pak. Nah, saya mulai ngajak anggota saya, ayo kita belajar sunnah yang ikut Nabi kita Muhammad SAW. Maka saya tegakkan sholat dulu, karena sholat ini pentingnya amalan yang nanti akan menjadikan tolak ukur, ya, diterima atau enggak semua amalan kita. Maka itu sholat ini lain Pak. Sholat ini tidak melalui wahyu, tidak melalui malaikat Jibril, tapi Nabi langsung diundang, di Isra Mi'rajkan, dikasih tugas sholat. Salah ya? Nah, sholat tadinya itu 50 waktu. Kenapa? Memang Allah ingin manusia itu ingat Allah setiap detik. Jadi kita ini sebenarnya disuruh untuk ingat Allah. Ini Pak, makanya Allah tidak suka dengan dunia ini Pak. Dunia ini dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena dunia ini membuat manusia lupa sama Allah. Nah, itu orang yang kerja dari pagi ya, kerja, lupa sholat, ya. Nah, mendahulukan kerja, ya, sehingga lupa zikir, lupa sama Allah sama sekali. Ini Pak, itu merugi manusia. Makanya Allah ingin hambanya itu setiap detik ingat kepada Allah. Alhamdulillah, waktu sholat itu ditugaskan, dikasih kepada Nabi, dapat 50 waktu, turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa katakan, wah umat nggak mampu, minta keringanan. Balik lagi, minta keringanan sampai 9 kali, 1 kali apa minta keringanan, turunkan 5 sampai 9 kali bolak-balik. Akhirnya tinggal 5. Nah 5 ini pun tetap nilainya sama dengan 50 waktu. Alhamdulillah. Nah ini tadi kita maghrib, ini salah satu kita tunaikan nanti habis itu isya. Dan nanti ini sholat ini tolak ukur. Ya, sedekah kita, wakaf kita, amal soleh kita, ini tergantung sholat. Kalau sedekah kita, puasa kita, ya, amal kita ini banyak, tapi sholatnya hancur, enggak diterima. Percuma Pak, kita capek-capek sedekah, sumbang bangun masjid begini-gini, tapi sholatnya enggak benar, enggak diterima Pak. Maka satu-satunya cara, sholat kita harus kita betulkan, kita sempurnakan. Kenapa? Bagaimana sholat kita sejak akil balik yang diwajibkan Allah sampai saat ini? Kira-kira sudah bagus belum? Tanya masing-masing. Ya, kata ulama, kalau kamu ingin melihat sukses dirimu itu, lihatlah bagaimana sholatmu. Kalau kamu ingin lihat kamu sukses, bagaimana sholatmu? Lihatlah sholatmu. Jadi sholatmu itu lambang kesuksesanmu. Tergantung sholatmu, ya. Nasibmu tergantung sholatmu. Nah, ingat Pak, sholat Pak ya. Nah maka itu Pak, bagaimana dengan sholat-sholat kita yang dari sejak akil balik sampai saat ini rusak? Ada yang masbuk, ada yang kelewat. Wah, apalagi dulu waktu masih muda-muda, masih anak-anak, masih, udah, saya kira hancur semuanya. Misalnya, nah sekarang kita sempurnakan Pak. Ya, kita minta ampun sama Allah. Orang yang membunuh 100 orang datang ke abda Allah, diampuni Pak. Nah dosa kita ini yang dari mulai akil balik sampai saat ini sholatnya belum benar, minta ampun, insya Allah diampuni Pak. Insya Allah ya. Nah yang kedua, kalau kita ingat, kita digodok.
Ya, nurgodo ini nilainya 70 karena memang sholat fardu kan 70, sunnah 1 Pak. Nah, ada yang bilang kalau ingin melengkapi fardu perbanyak sunnah. Oke, sunnah kita 70 kali sunnah, 7 kali sholat sunat baru dapat 1 fardu Pak. Kira-kira berat nggak Pak? Berat Pak. Lebih baik digodok langsung. Godok langsung sama nilainya. Nah ini Pak ya. Misalnya kemarin saya dalam perjalanan sholat duhurnya rusak nih. Saya godok sekarang. Ya Allah minta ampun tobat kepadamu. Ya, sholat fardu kemarin dalam perjalanan kayaknya nggak sempurna. Aku ingin godok, begitu Pak. Godok. Insya Allah sama nilainya. Nah, kalau fardunya sudah bagus, kita sudah minta ampun, pasti diampuni oleh Allah. Tapi tobat benar-benar tobat. Satu, menyesal, tidak mengulangi lagi, ya, tidak lagi meremeh-remehkan sholat, ya, itu menyesal. Ya. Nah, baru setelah sempurna ini sholat fardu, perbanyak sunnah. Jangan sampai fardunya belum beres, kita perbanyak sunnah. Kenapa? Sunnah itu tidak diwajibkan sama Allah, itu anjuran saja. Berarti kita kalau langsung sunnah, kita berarti meremehkan Allah karena kita tidak peduli dengan perintah Allah. Sama dengan orang utang. Orang utang ini wajib hukumnya dibayar, sementara dia sedekah. Dia nggak bayar utang tapi dia sedekah. Bagaimana? Orang yang sedekah, ya, dia punya utang itu sebenarnya orang yang sedang punya masalah, itu orang dolim. Orang dolim dengan orang yang diutangin kan, lalu dia sedekah, apalagi dilihat yang diutangin bagaimana perasaannya. Itu utangnya nggak bayar kok dia bisa sedekahnya itu sedekah itu sunnah Pak. Sedangkan membayar utang wajib. Jangan sampai begitu Pak. Ini teman-teman saya banyak yang begitu. Ini utang, tapi dia ngirim makanan di share. Nah, utangnya di sana sini belum dibayar, di sini bikin amalan sunnah. Itu sedekahnya nggak diterima. Kenapa? Karena dia bersedekah dalam keadaan mendolimin orang. Orang yang dalam keadaan dolim lalu dia taat pada Allah, nggak diterima Pak. Kita habis mukul orang, lalu kita datang ikut maghrib, Allahu Akbar, kita nggak diterima sholatnya. Ya, kita minta maaf dulu sama orang itu, maafin saya, maaf. Ya, terus